Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang ini ba'dal maghrib hari Jumat 10 Mei 2024 bertepatan dengan hari kedua di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dan Ilmu Tauhid dan Ilmu Hadis dari kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, di kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat kaum muslimin melihat Allah di hari kiamat kelak. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-7. Silakan dilihat di PDF yang kita bagikan, dan yang belum mempunyai PDF silakan meminta kepada panitia Bang Qais. Maka kita mulai dengan hadis nomor 7. Qala al-muallif rahimahullah, qala Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Ali bin Salamah al-Labaqi hifdhan. Qala haddatsana Zaid bin Hubbab. Qala haddatsana Husain bin Waqid an Abdullah bin Buraidah an abihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wala turjuman hasanun. Maka ini adalah hadis yang ke-7, dan hadis ini barakallahu fikum telah terdahulu maknanya di hadis yang ke-6, dan derajatnya pun lebih tinggi di hadis yang ke-6. Dan hadis yang ke-6 datang dari Adi ibni Hatim, dan telah kita pelajari di pelajaran yang lalu, yang mana hadis Adi ibni Hatim hadis yang muttafaqun alaih, tentunya di atas derajat hadis ini. Dan di hadis Adi ibnu Hatim lebih panjang kisahnya, menceritakan bagaimana seseorang bertanya kepada Nabi, atau dua orang bertanya kepada Nabi tentang permasalahan al-ailah, permasalahan kefakiran, dan qat'us sabil, permasalahan pembegalan. Dan yang menjadi poin adalah lafaz yang nanti kita akan bahas di hadis ke-7 tentang permasalahan kaum muslimin akan melihat Allah di hari akhirat. Maka di hadis yang ke-7 ini disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah barakallahu fikum, dia Abu Bakar Muhammad Ibnu Ishaq Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi As-Sulami, dan dia penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, dan dia mendengar dari gurunya seperti Ishaq Ibnu Rahaweh. Maka Ishaq Ibnu Rahaweh qarinnya Imam Ahmad, berarti dia Imam Ibnu Khuzaimah masih dari murid Imam Ahmad, dan dari murid-muridnya yang masyhur diantaranya Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Bukhari serta Imam Muslim. Maka ini dari murid-murid Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Imam Ibnu Khuzaimah itu sendiri dia adalah imam arfa minat thiqah, di atas dari derajat thiqah. Seperti pendalilan para ulama berkata Ibnu Abi Hatim di kitab Al-Jarh wa Ta'dil, anaknya Abu Hatim, thiqatun saduq. Maka sifat dua lafaz ini menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Ad-Darqutni, imaman sabtan ma'dumun nazir, bahwa dulu karena Ibnu Khuzaimah imaman sabtan ma'dumun nazir, maka dia adalah seorang imam yang sangat kuat
dan jarang sekali tandingannya seperti orang ini. Dan begitupun Ibnu Hibban sebagai muridnya mengatakan, "Ma ra'aitu ala wajhil ard man yahfad sana'atas sunan wa yahfad alfadaha as-sihhah wa ziyadataha hatta kana sunan kulliha baina ainaihi ila Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah faqat." Maka Ibnu Hibban muridnya mengatakan bahwa tidak aku dapati di kolong jagat ini seseorang yang hafal hadis-hadis dengan lafaz-lafaz dan juga tambahan-tambahan riwayat dan juga bab-bab yang dia buat kecuali Muhammad ibnu Ishaq ibnu Huzaimah saja. Maka dia memuji gurunya bahwa gurunya hafalannya sangat kuat. Maka inilah kedudukan dari Imam Ibnu Huzaimah yang kita nukil hadisnya dari beliau. Kemudian setelah kita menukil hadis dari beliau Imam Ibnu Huzaimah, maka kita masuk kepada periwayatan haddatsana Ali bin Salamah al-Labaqi atau al-Labaqi. Maka dia adalah Ali ibn Salamah ibn Uqbah al-Qurashi al-Labaqi. Dan rawi ini hidup di tabaqah yang ke-11. Dan dia tabaqah seperti Imam Al-Bukhari. Tabaqah pertengahan yang mengambil guru-gurunya dari kelompok itba'ut tabi'in. Dan tidak pernah bertemu dengan kelompok tabi'in, apalagi para sahabat. Maka dia adalah rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan berkata Ibnu Hibban, mustaqimul hadis. Maka ini kedudukan dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Ibnu Huzaimah, yang mana dia di atas derajat sikoh, Ali ibnu Salamah. Adapun gurunya dari Ali, haddatsana Zaid bin Al-Hubbab. Maka dia Abul Husain Al-Uqli. Asalnya dari Khurasan, tinggal di Kufah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Tabaqah yang ke-9 selalu kita terulang, tabaqah yang apa? Tabaqah as-sughra dari itba'ut tabi'in. Maka dia seperti di tabaqahnya adalah Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Asim Dhahhak Ibnu Makhlad yang telah kita lewati di hadis kemarin, dan juga Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani dan yang lainnya. Kedudukan Zaid Ibnu Al-Hubbab, dia adalah rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Ali Ibnu Al-Madini dan Ibnu Ma'in, dan berkata Ad-Darqutni di kitab ilalnya, sikotun hafidhun. Dan begitupun meriwayatkan dari Husain Ibnu Waqid. Maka dia Husain Ibnu Waqid Al-Marwazi Al-Qadhi. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7. Dan tabaqah yang ke-7 siapa? Tabaqah dari gembong ru'us, pemimpin dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka hidup di zamannya penjaga gawang dari ru'us itba'ut tabi'in dari muhaddisin yang masyhur seperti Syu'bah Ibnul Hajjaj di Wasit, dan Su'aib Ibnu Abi Hamzah, dan Zaidah Ibnu Qudamah, dan Laits Ibnu Sa'ad di Mesir, dan juga Imam Malik Ibnu Anas di Madinah, dan juga Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, dan juga Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi di Yaman. Adapun kedudukan Husain Ibnu Waqid, maka dia saduq, hasanul hadis, pas-pasan. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, la ba'sa bihi. Berkata Abu Zur'ah, laisa bihi ba's. Berkata An-Nasa'i, laisa bihi ba's. Berkata Abu Daud, laisa bihi ba's. Berkata Ibnu Sa'ad, kana hasanul hadis. Maka lihat bagaimana para ulama dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Bahwa mereka kebanyakan sepakat antara satu alim dengan alim yang lainnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka mentausi dan mereka mentajrih. Tidak dikarenakan ego hawa nafsu mereka. Maka jika seorang rawi ditanyakan mahalu hada rawi, maka para ulama berbicara
si fulan sikoh, si fulan sikoh, si fulan sikoh. Bagaimana tentang rawi yang dhaif? Dikatakan oleh para ulama dhaif, 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 menunjukkan bahwa mereka mengatakan kedudukan jarh wa ta'dil kepada para ulama dikarenakan takut kepada Allah dan dikarenakan amanah dan dikarenakan permasalahan agama. Maka mereka mengatakan si fulan dhaif dikarenakan amanah. Jika dia tidak mengatakan dhaif, akan banyak orang yang mengambil hadisnya padahal hadisnya salah karena hafalannya rusak atau dia pendusta. Maka amanah harus dikatakan kadzdzab, dia pemalsu hadis, agar manusia selamat dari pemalsuan hadisnya. Maka ini dari ulama ahlu jarh wa ta'dil, sehingga seperti di sini Husain ibnu Waqid, mulai dari Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Zur'ah, Abu Daud, Muhammad ibnu Sa'ad, semuanya sama persis mengatakan hasanul hadis, laisa bihi ba's, menunjukkan bahwa para ulama dulu mengucapkan ucapan jarh wa ta'dil amanah. Adapun mungkin di zaman now dikarenakan hawa nafsu dari kebanyakan kaum muslimin, maka bisa jadi seorang salafi mengatakan kepada salafi yang lainnya keluar dari dairatus salaf dengan tergesa-gesa, ataupun mentahdir, ataupun menjauhkan umat darinya dengan perkara-perkara yang belum jelas. Si fulan awas, jangan belajar dengannya. Kenapa? Karena dia mengajar di Masjid Raja misalnya. Permasalahan yang belum jelas, dan apakah benar atau tidak, dan seterusnya, maka terlalu terburu-buru. Yang bahasa Jawanya kesusu, yang bahasa Arab selengeknya kesusu ilalaban. Al-muhim, berbeda dengan para ulama di zaman dulu, karena mereka karena Allah menjarah dan mentautsik sehingga mereka ucapannya kebanyakan sama. Tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang berbeda dari ucapan ulama-ulama di zamannya. Kemudian kita masuk kepada tabi'i an Abdullah ibni Buraidah. Dia adalah Abdullah ibnu Buraidah, anaknya sahabi yang meriwayatkan hadis ini. Abdullah ibnu Buraidah ibnu Husayb al-Aslami al-Marwazi. Maka dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan tabaqah yang ketiga tabaqah al-wusta dari kelompok tabi'in. Maka tabaqah yang ketiga adalah tabaqah para tabi'in yang mutawassit. Dan dia thiqah, seperti disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan Abu Hatim, dan meriwayatkan di sini an abi. Siapa bapaknya? Buraidah ibnu Husayb. Maka di sini bapaknya seorang sahabi. Maka di sini kenapa penulis memasukkan hadis ini dari riwayat Ibnu Huzaimah, padahal di dalam hadis yang sebelumnya meriwayatkan dari muttafaqun alaih? Jawabnya dikarenakan di sini sahabatnya lain. Maka dari segi judul Al-Akhbarus Shahihah, kumpulan hadis-hadis sahih, penulis di sini ingin mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang walaupun lafadznya semakna dan menunjukkan tujuan yang sama, bahwa Allah dilihat di hari kiamat, maka dimasukkanlah hadis ini. Maka hadis ini datang dari sahabat yang lain, dari Buraidah ibnul Husayb al-Aslami as-sahabi. Maka Buraidah di sini hadis yang lafadznya sama seperti hadis Adi ibni Hatim yang muttafaqun alaih. Dan siapa Buraidah ibnul Husayb al-Aslami? Dia seorang sahabi dan dia masuk Islam di tahun hijrah, di saat Nabi mulai hijrah. Di saat Nabi Muhammad SAW berjalan untuk melaksanakan hijrah, maka Buraidah dari Naubah, fi Naubah As-Sarb, maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dia mempunyai
anak-anak yang meriwayatkan darinya. Di antaranya Abdullah ibnu Buraidah tadi yang meriwayatkan di hadis ini, dan Sulaiman. Dan dia meriwayatkan dari Nabi sekitar 164 hadis yang dikeluarkan muttafaqun alaih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang satu. Dan berkesendirian Imam Al-Bukhari dengan 2 hadis dan Imam Muslim dengan 11 hadis. Dan dia mengikuti peperangan bersama Nabi di peperangan, dan dulu dia orang yang sangat pemberani, min asja'in nas. Seperti datang riwayat dari Buraidah itu sendiri bahwa dia berkata, "Ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sittat asyrata ghazwatan." Bahwa dia dulu berperang dengan Nabi sekitar 16 pertempuran. Maka orang ini Masya Allah berjihad bersama Nabi, memerangi kufar, 16 pertempuran. Maka inilah keadaan sahabat Buraidah ibnul Husayb Al-Aslami. Maka dia perawi hadis ini selain dari hadis yang sebelumnya dari Adi ibn Hatim. Lalu mana pendalilannya? Pendalilannya jelas di lafaz laisa bainahu wa bainahu hajibun. Bahwa tidaklah seluruh manusia pada saat itu, terutama kaum muslimin, akan melihat Allah di arasatil qiyamah. Karena lafaz laisa bainahu wa bainahu hajibun, Allah akan bertemu dengan seluruh manusia, tidak ada di antara mereka hijab yang menutupinya. Maka berkata Ibnu Battal di dalam Syarah Al-Bukhari yang telah lewat di hadis Adi, di sini menjadi pendalilan isbat ar-ru'yah lillahi ta'ala. Maka selama Allah itu bertemu dengan seluruh manusia tanpa hijab dan tanpa penterjemah, maka ini menunjukkan isbatu ru'yah lillahi ta'ala, penetapan bahwa kaum muslimin melihat Allah. Dan ucapan penulis dalam penghukuman hadis hasanun, dikurung di matan hasanun, maknanya adalah isnaduhu hasan lidatih, bahwa yang diinginkan hasannya di sini hasan lidatih. Kenapa? Karena hasan dibagi menjadi 2. Hadis hasan dibagi menjadi 2. Ini di dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Hasan yang pertama lidatih, apa maknanya? Dia adalah hadis hasan dari jalan yang satu. Seperti contohnya di sini. Dalam satu sanad dihukumi hasan, menunjukkan semua rijalnya thiqat kecuali ada 1 atau 2 rawi yang hasan pas-pasan. Dan contohnya di dalam hadis ini. Maka hadis ini dikatakan hasan karena semua rawinya thiqat kecuali Husain ibnu Waqid yang disebutkan tadi oleh para ulama dia saduq hasanul hadis. Maka di sini jadilah hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Huzaimah tadi, dan wajah pendalilannya sangat jelas. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-8, karena lafaz hadis ini telah kita bahas di hadis Adi ibn Hatim. Maka kita untuk mempersingkat waktu masuk kepada hadis yang ke-8. Dan di hadis yang ke-8 barakallahu fikum masuk kepada hadis sahabat dari Abu Razin Al-Uqaili, dan lafadznya sedikit berbeda dari hadis Jarir dan seterusnya. Kita langsung masuk kepada hadis ke-8. Silahkan dibuka kitabnya. Qala Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah, haddatsana Hamad bin Salamah an Ya'la ibni Atha an Waqi' ibnu Hudusin an Abi Razin qala qultu ya Rasulullah kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah qala na'am qultu wa ma ayah dzalika fi khalqihi qala alaysa kullukum yaral qamara mukhliyan bihi qultu bala qala fallah azza wa jal a'dham.
Maka di dalam hadis ini sahih li ghairihi dikurung oleh penulis. Maka ini adalah hadis yang keenam yang menunjukkan bahwa kaum muslimin akan melihat Allah Jalla wa Ala di arasatil qiyamah sebelum dimasukkan kepada surga. Lalu mana wajah pendalilan? Laqad ya Rasulullah kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah qala na'am. Wahai Rasulullah, setiap manusia di antara kita akan melihat Allah di hari kiamat kelak. Qala na'am, dijawab tentu. Maka ini menjadi wajah pendalilan bagi kita di dalam permasalahan melihat Allah di arasatil qiyamah. Maka kita masuk kepada kitab Qala Abu Daud at-Tayalisi rahimahullah. Maka perlu diperhatikan barakallahu fikum. Jika penulis di sini mengatakan Qala Abu Daud secara mutlak tanpa dimasukkan lafaz at-Tayalisi, berarti apa yang diinginkan? Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud, yang merupakan rawi di bawah Imam Al-Bukhari. Maka Imam Al-Bukhari termasuk dari gurunya, dan dia termasuk murid dari Al-Bukhari. Itu jika dimutlakkan Qala Abu Daud, maknanya Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Abi Daud, Sunan Abi Daud. Bismillah. Namun jika penulis di sini menulis Qala Abu Daud ditambah, tidak dimutlakkan tetapi ditakyid, ditambah at-Tayalisi, maka maknanya dia Sulaiman ibnu Daud bin Al-Jarud Al-Basri at-Tayalisi. Maka dia bukan dari Abu Daud penulis Sunan, tetapi dia Abu Daud at-Tayalisi penulis Musnad, dan dia usianya masih jauh di atas Imam Abi Daud. Maka hidup di tabaqah yang keberapa? Di tabaqah at-tasi'ah, di tabaqah yang ke-9. Lalu tabaqah yang ke-9 tadi telah kita sebutkan, seperti di hadis Buraidah yang telah kita lewati. Tabaqah ke-9 adalah tabaqah dari itba at-tabi'in, seperti hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, dan juga Abu Asim An-Nabil, Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, dan juga Yazid ibnu Harun, dan juga Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan juga Abdurrahman ibnu Mahdi, dan yang lainnya. Maka inilah Abu Daud at-Tayalisi, dia hidup sebelum Abu Daud penulis Sunan Abi Daud. Maka penulis Sunan Abi Daud muridnya Imam Al-Bukhari. Abu Daud at-Tayalisi di sini di atas dari gurunya Imam Al-Bukhari, bahkan dia hidup di tabaqah yang ke-9 seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Lalu kedudukannya bagaimana? Huwa arfa minas thiqah. Dia seorang imam. Maka di sini penulis membagi rawi-rawi dari tabaqat, dari usia, dan juga dari permasalahan derajat kedudukan di dalam jarh wa ta'dil. Apakah dia rawi yang thiqah, atau rawi yang hasan pas-pasan, atau imam di atas derajat thiqah, atau dhaif, atau pemalsu hadis dhaifun jiddan, dan seterusnya. Maka ini yang diinginkan oleh penulis dalam permasalahan pembagian al-jarh wa ta'dil. Maka bagaimana Abu Daud at-Tayalisi? Maka dia di atas derajat thiqah. Disebutkan oleh Ali ibn al-Madini, ma ra'aitu ahadan ahfad min Abi Daud at-Tayalisi. Dikatakan oleh Ali ibn al-Madini, siapa? Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake, ular derik padang pasir yang menakutkan, yang ditakuti oleh kelompok ahlul bid'ah karena dia seorang alim dari ilmi penyakit hadis. Maka Imam Al-Bukhari yang seorang imam agung pun ketar-ketir jika dia duduk di majelis Ali ibn al-Madini. Padahal Imam Al-Bukhari mempunyai ribuan mudarris, ribuan guru, ribuan masyayikh. Namun dari ribuan masyayikh itu dia tidak takut kepada guru-gurunya, kecuali Ali ibn al-Madini. Dan ini nas dari Imam Al-Bukhari, dia mengatakan, mastasghartu min syaikhi ila min hayatil wadi. Aku tidak merasa gentar kepada guru-guruku, karena dia kebanyakan lebih cerdas dari gurunya, kecuali kepada Ali ibn al-Madini, the Rattlesnake Snake. Maka Ali ibn al-Madini memuji Abu Daud at-Tayalisi bahwa tidak didapati aku melihat orang
secerdas Abi Daud atau Yalisi yang hafalannya sangat kuat. Berkata Ibnu Adi, Abu Daud atau Yalisi kana fi ayamihi ahfad man bil Basrah. Maka diakui bahwa Ibnu Adi mengatakan Abu Daud atau Yalisi di zamannya adalah orang yang paling kuat hafalannya di negerinya di Basrah. Tidak ada tandingan. Dan berkata Ali atau Amr ibnu Ali al-Fallas, mara'aitu fil muhaddithin ahfad min Abi Daud atau Yalisi. Sami'tu yaqul asrada thalathina alaf hadis wala fakhr. Bahwa Amr ibnu Ali al-Fallas mengatakan, aku tidak pernah melihat muhaddithin yang sangat kuat hafalannya selain dari Abi Daud atau Yalisi, di mana dia menghafal atau menghafalkan, menyetorkan hadis 30.000 hadis dengan hafalannya. Maka ini adalah Abu Daud atau Yalisi. Lalu kita ulang tadi, siapa Abu Daud yang lain? Maka Abu Daud yang lain, Sulaiman ibnul Ash'ath as-Sijistani, penulis kitab Sunan. Maka dia tobakohnya di bawah dari Abu Daud atau Yalisi, yang mana dia hidup di tahun 202 sampai 275 Hijriyah. Dan dia termasuk murid dari Imam Al-Bukhari. Maka kita masuk kepada matan sanad. Berkata Abu Daud atau Yalisi, haddatsana Hammad bin Salamah. Maka dia Hammad bin Salamah ibnu Dinar Al-Basri. Dan Hammad ibnu Salamah hidup di Tabaqah yang ke-8. Dan Tabaqah yang ke-8 adalah Tabaqah al-Wusta dari Itba'ut Tabi'in. Maka di Tabaqahnya seperti Sa'id ibnu Bashir yang dilaqabi dengan Sa'dan, dan ini telah kita lewati di hadis yang terdahulu. Dan begitupun di Tabaqahnya yang ke-8 ini seperti Abdullah ibnul Mubarak dan yang lainnya. Dan Hammad ibnu Salamah imam di atas derajat dari thiqah. Berkata Ali ibnul Madini, lam yakun fi ashab Thabit asbat min Hammad ibni Salamah. Maka tidaklah dari murid-muridnya Thabit ibnu Aslam yang paling kuat kecuali Hammad ibnu Salamah. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, man khalafa Hammad ibnu Salamah fi Thabit fal qaul qaulu Hammad. Maka barang siapa yang menyelisihi dari Hammad ibnu Salamah dalam periwayatan Thabit, maka ucapan yang paling benar adalah ucapan Hammad. Maka ini menunjukkan dari ucapan Imam Ibnu Ma'in bahwa periwayatan Hammad ibnu Salamah dari Thabit lebih kuat. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah karena dia rawi yang paling kuat periwayatannya dari Thabit al-Bunani. Dan Thabit al-Bunani muridnya dari Anas ibnu Malik. Kemudian meriwayatkan Hammad ibnu Salamah dari gurunya Ya'la ibnu Atha. Maka dia Ya'la ibnu Atha al-Amiri. Dan dia hidup di Tabaqah yang ke-4. Maka bagaimana Tabaqah yang ke-4? Tulis oleh kalian semua Tabaqah-Tabaqah yang kami berikan. Dan kami mengulang-ulang sengaja agar kalian hafal. Maka ditulis, wahai santri-santriku di Darmasraya, dan dihafal. Dan nanti kita akan menjadikan setoran untuk dihafal. Dari hadis pertama sampai hadis yang telah kita baca. Maka Tabaqah yang ke-4 maknanya Tabaqah as-Sughra dari kelompok At-Tabi'in. Dan di sini seperti hidup di zaman Abu Bakar Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Muhillu Ibnu Khalifah. Dan Qatadah Ibnu Di'amah. Dan yang lainnya. Dan kedudukan Ya'la ibnu Atha dalam keadaan rawi yang thiqah. Disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan An-Nasai. Dan dipuji oleh Imam Ahmad. Maka Ya'la ibnu Atha rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Waqi' ibni Hudusin. Waqi' ibni Hudusin. Dan dikatakan juga Waqi' ibnu Adas. Maka di sini ada rawi yang ragu, Ibnu Hudusin atau Ibnu Udusin.
Maka ini menunjukkan apa? Bahwa rawi ini tidak masyhur. Maka Waqi' Ibnu Hudusin atau katanya Udusin, Abu Mus'ab al-Ukaili, maka kedudukannya di sini mastur majhulul hal. Apa makna majhulul hal di ilmu mustalahil hadis? Tadi Ya'la Ibnu Atha walam yuwathikhu mu'tabar, dan tidak ditausik mu'tabar. Maknanya tidak ditausik oleh para perawi yang pentausikannya diakui. Maksudnya dia mungkin ditausik tapi oleh sebab itu telah didhaifkan atau disebutkan majhul oleh para ulama, seperti berkata Az-Zahabi di Al-Mizan, la yu'raf, tidak diketahui, unknown. Dan berkata Ibnu Hajar di At-Taqrib, makbul, dan kalimat makbul maknanya masturul hal. Rawi ini tidak banyak periwayatannya dan tidak diketahui oleh para ulama, maka dia rawi yang unknown, tidak diketahui, majhulul hal. Lalu bagaimana kalau rawi itu tidak diketahui? Ya dia tidak jelas apakah thiqah, apakah dhaif, apakah pendusta, sehingga kita natawaqqaf, kita berhenti, sehingga dihukumi dengan dhaif. Maka oleh sebab itu berkata Ibnu Qutaibah juga ghairu ma'ruf, dan berkata Ibnu Al-Qattan majhulul hal. Dia tidak diketahui kedudukannya, sehingga dia rawi yang dhaif di sini. Dan inilah penyakit hadis dari hadis Abi Razin al-Ukaili. Kemudian meriwayatkan Waqi' an Abi Razin. Maka siapa Abu Razin? Dia sahabat yang meriwayatkan hadis ini di sini, yang bernama Laqit Ibnu Amir al-Ukaili. Maka Abu Razin al-Ukaili, dia nasibnya sama seperti para sahabat yang masyhur dengan kunyah dan tidak begitu diketahui namanya. Seperti Abu Sa'id al-Khudri, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Umamah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang golabat alaihi kunyatuhu, yang mana kunyahnya itu masyhur dan namanya tidak begitu masyhur. Dan wallahu alam bima adkur, yang kami ingat, Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis Abi Razin al-Uqaili. Lalu mana wajah pendalilan dari hadis ini? Atau hadis ini kita baca, karena tadi belum dibaca dan kita terjemahkan. Maka hadis dari Abu Daud atau Yalisi ini di musnadnya, berkata Abi Razin al-Uqaili, ya Rasulullah, kuluna yara rabbahu yaumal qiyamah. Maka sahabat Abu Razin di sini yang bertanya. Aku bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita ini semuanya akan melihat Allah Jalla wa Ala? Qala na'am, tentu. Qultu, dan berkata Abu Razin juga, wa ma ayah dzalika fi khalqihi. Lalu mana tanda-tanda diciptaannya kalau kita akan melihat Allah? Qala alaysa kullukum yaral qamar mukhalliyan bihi. Bukankah kalian itu di saat melihat rembulan kalian tidak susah payah? Maksudnya objeknya di atas, tidak objeknya in front of, di depan kamu. Seperti orang-orang yang melihat objek di depan maka saling menutupi. Objek yang di depan akan melihat dengan jelas dan objek yang di belakang akan susah payah, berjinjit-jinjit atau melompat-lompat, atau naik kepada pohon, atau naik kepada tangga, atau naik ke motornya untuk melihat objek yang di depan. Maka di sini kalian tidak akan bercapek-capek, berdesak-desakan untuk melihat rembulan. Itulah tanda dari makhluknya. Maka dikatakan, alaysa kullukum yaral qamara mukhalliyan bihi? Qultu na'am. Maka ditanya oleh Nabi. Maka inilah kebiasaan Nabi. Jika ditanya sesuatu maka jawabannya kebanyakan menambah faidah. Di mana ditanya di sini mana ayatnya? Maka ditanyakan bagaimana ayat kita ini seperti ayat makhluknya kita melihat Allah. Dikatakan bukan hanya rembulan, tetapi apakah kamu di saat melihat rembulan kamu merasa capek? Maksudnya saling berdesak-desakan. Maka apakah kamu dengan mudah
melihat rembulan hanya mendongak ke atas? Qultu bala, tentu. Qala fallah azza wa jal a'dham. Maka Allah lebih besar dari makhluknya rembulan. Maka Allah lebih mudah lagi untuk dilihat. Itu makna dari hadis ini di saat dia menanyakan apa dalil dari makhluk ciptaannya, maka kalian akan melihat Allah itu dengan mudah. Allah lebih besar daripada hanya sekedar rembulan, dan kalian di saat melihat rembulan dengan mudah hanya mendongakkan kepala, dan begitu pun kalian melihat Allah dengan mudah. Maka ini terjemah secara tekstual. Dan sekarang kita masuk kepada lafaz hadis dan penjelasannya. Maka mana wajah pendalilan di dalam hadis ini? Kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah. Qala na'am. Maka pertanyaan di sini, ya Rasulullah, apakah kita akan melihat semuanya Allah di hari kiamat? Dijawab na'am. Lihat di sini kalimat na'am. Ini wajah pendalilannya. Kalimat na'am, dan ini poin pendalilannya adalah adatu tusta'mal fi jawabil jawab. Yaitu dia jawaban untuk pertanyaan. Yang mana pertanyaannya bukan pertanyaan retoris. Pertanyaan yang butuh jawaban. Seperti di sini. Kulluna yara rabbahu yaumal qiyamah. Maknanya, apakah wahai Nabi, kita akan melihat Allah Jalla wa'ala semuanya di hari kiamat? Dijawab na'am, maknanya iya. Maka kalimat na'am dipergunakan fi jawabil jawab. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Azhari, innama yujabu bihi al-istifham alladhi la jahda fihi. Maksudnya dipergunakan pertanyaan yang dijawab oleh na'am itu pertanyaan yang bukan pertanyaan ingkari, pengingkaran ataupun pertanyaan retoris. Tetapi pertanyaan yang butuh dijawab yes or not, ya atau tidak, na'am aula. Maka contohnya di Al-Quran seperti di surat Al-A'raf. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am. Kenapa jawabannya na'am? Karena di sini masuk istifham yang dia itu butuh kepada jawaban yang la juhda fihi. Bukan jawaban penafian. Fahal wajadtum, maka apakah kalian mendapati apa-apa yang dijanjikan Rabb kalian di dunia sekarang ini benar? Kalian dimasukkan surga dan seterusnya. Qalu na'am. Di Al-Quran disebutkan qalu na'am. Dan di sini faidah. Lalu apa bedanya dengan bala? Maka bala itu jawaban juga seperti na'am. Namun bala kebanyakan soalnya soal ingkar atau retoris yang tidak butuh kepada jawaban. Maka soal yang ingkar maknanya pertanyaannya berupa pengingkaran, di situ dijawab dengan bala. Seperti terdahulu di hadis yang kita lalui dan Al-Quran di surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum, di saat Allah mengatakan kepada alam ruh, alastu bi rabbikum, maka di sini pertanyaannya bukan pertanyaan biasa, tetapi pertanyaan penafian. Makna alastu bi rabbikum, maka bukankah aku ini Rabb kalian? Bukan apakah aku ini Rabb kalian, tetapi tidaklah aku ini Rabb kalian? Maka jawabnya baru bala. Maka dikatakan di Al-Quran, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Maka aku adalah Rabb, bukankah aku ini Rabb kalian? Itu maknanya dijawab bala. Dijawab tentu. Bala syahidnya, syahidna. Tentu kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka ini perbedaan antara na'am dengan bala. Adapun ucapan penulis di matan sahih li ghairi, maka di sini perlu diketahui dari segi ilmi mustalahil hadis bahwa sahih li ghairi termasuk dari jenis hadis yang makbul. Maka hadis makbul atau hadis itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Hadis yang makbul maknanya hadis yang diterima, yang bisa dijadikan pendalilan. Dan yang kedua hadis yang ghairu makbul, maknanya hadis yang tidak diterima, seperti hadis-hadis yang dhaif. Dan hadis yang makbul terbagi menjadi
4. Maka hadis yang makbul, yang muhtajun bih, yang dibutuhkan, terbagi menjadi 4. Pertama dan paling tinggi, sahih lidati. Maksudnya, dia jalan yang satu, dan di sanadnya semua rijalnya thiqat, ini dinamakan sahih lidati. Kedua, sahih li ghairih, yakni hadis ini. Dan makna sahih li ghairih apa? Dia sahih, namun dikarenakan banyaknya jalan-jalan yang lain yang saling menguatkan. Maka bisa jadi hadisnya 3, 4, 5, namun semuanya dhaif. Maka naik kepada derajat sahih li ghairih. Maka ini makna dari sahih li ghairih. Dan yang ketiga derajatnya hasan lidatih. Dia hasan tetapi dari satu jalan seperti hadis tadi. Hadis siapa? Buraidah. Yang mana di rawinya ada rawi yang hasan dan semua rijalnya thiqat, maka hadisnya hasan lidatih, hasan dari satu jalan. Dan yang keempat, hasan li ghairih. Maknanya dia hadis yang hasan namun bukan dari jalan yang satu. Maksudnya datang hadis yang dhaif ditambah hadis yang dhaif, maka dua riwayat hadis yang dhaif bisa jadi menjadi hadis yang hasan. Maka ini makna dari pembagian hadis yang muhtajun bih, yang makbul dibagi menjadi 4, sahih lidatih tertinggi. Kemudian sahih li ghairih, ini yang kita bicarakan sekarang. Yang ketiga hasan lidatih dan yang keempat hasan li ghairih, dan ini derajat yang paling rendah dari hadis yang diterima dan dijadikan hujjah. Lalu apa definisi sahih li ghairih yang disebutkan oleh para ulama? Maka kita kembali kepada definisi seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Nuzhatin Nazar, kitab Mustalah Hadis. In wajada ma yujbaru dzalikal qusur ka kasrati turuq fahuwa sahih aidha lakin la lidatih. Maka di sini disebutkan bahwa setelah menjelaskan hadis yang sahih lidatih, maknanya sahih yang datang dari satu jalan, maka Ibnu Hajar mengatakan di sana ada hadis yang sahih juga. Namun bukan dari satu jalan. In wajada ma yujbaru dzalikal qusur. Jika ada hadis-hadis yang dhaif, yang satu majhul hal, yang satu terputus sanadnya, yang satu ada rawi yang hafalannya di bawah dari saduq, maka datang dari berbagai jalan, dari sahabat-sahabat yang lain ataupun dari sahabat yang satu tetapi berbeda dari tabi'i-tabi'inya, maka di sini bisa naik kepada sahih tapi bukan lidatih. Maka sahih lidatih, sahih yang datang dari satu jalan, semua rijalnya thiqat, sahih lidatih. Sahih li ghairih gambarannya apa? Datang dari berbagai jalan, dhaif, bertemu dengan hasan, maka akhirnya menjadi sahih tetapi li ghairih. Maka ini makna dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, in wajada au in wujida ma yujbaru dzalikal qasur ka kasrati turuq fa huwa sahih aidan lakin la lidatihi. Maknanya jika didapati hadis-hadis yang dhaif kemudian datang dari berbagai jalan, atau hadis dhaif dengan hadis dhaif dengan hadis hasan, ada 3, bisa naik kepada sahih li ghairih, atau dhaif dengan dhaif dengan dhaif dengan dhaif, 4 bisa naik kepada sahih li ghairih, atau 10 jalan semuanya dhaif, maka ini pun bisa naik kepada sahih li ghairih. Itu makna dari hadis sahih li ghairih. Lalu kenapa kita katakan hadis ini sahih li ghairih? Tadi jawabnya, karena hadis ini sanadnya dhaif. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud tadi dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim dan yang lainnya, semuanya bertumpu sanadnya kepada Hammad Ibnu Salamah, an Ya'la Ibnu Atha, an Waqi' Ibnu Hudus, an Abi Razin. Semua rijalnya thiqat. Ya'la tadi telah kita sebutkan, Hammad Ibnu Salamah keduanya thiqah, kecuali Waqi' Ibnu Hudus atau Ibnu Udus, maka dia rawi yang masturul hal, majhul. Lalu sanad ini berarti dhaif dong? Kita jawab, na'am. Iya dong. Namun datang riwayat yang lain. Inilah kenapa dikatakan sahih li ghairih. Mana riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Daud? Imam Abi Daud jika saya mutlakkan siapa? Imam Abi Daud Sahibus Sunan As-Sijistani. Dan juga Imam Ahmad dan juga anaknya Ibnu Ahmad Abdullah, dan juga At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan Ibnu Abi Asim di kitab As-Sunnah dari jalan Abdurrahman ibni Ayyash
Al-Ansari an Dalhim ibn al-Aswad, dari bapaknya, dari pamannya Laqit ibnu Amir. Maka di sini lafadznya sama. Aku dulu bersama Nabi dan menanyakan bagaimana tentang melihat Allah, dan dijawab kalian akan melihat Allah. Maka sanad ini sama, sanadnya dhaif. Di mana di sanadnya tadi kami sebutkan dari Abdurrahman ibnu Dalhim, dari bapaknya Asim, dan dia masturul hal, dalam keadaan majhulul hal juga. Maka hadis ini bisa naik dari dua jalan yang rawi majhulul hal tadi, dua-duanya bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Lalu kenapa kita katakan tadi hadis ini sahih li ghairi? Karena datang di hadis yang lain sebagai syahid. Mana hadis yang lain sebagai syahid? Makna syahid adalah datang dengan lafaz yang sama dari sahabat yang lain. Siapa? Jarir ibni Abdillah yang muttafaqun alaih. Di mana Jarir ibni Abdillah hadis yang terdahulu disebutkan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna hadza la tudamuna fi ru'yatihi. Maka disebutkan di hadis Jarir bahwa kalian akan melihat Allah di hari kiamat dalam keadaan kalian melihatnya itu tidak berdesak-desakan seperti kalian melihat rembulan. Sama maknanya. Dan juga di hadis Abi Hurairah yang terdahulu yang panjang, di mana disebutkan ya Rasulullah hal naro Rabbana yaumal qiyamah qala hal tumaruna fil qamar lailatal badri laisa dunahu sahabun, di hadis yang terdahulu. Di mana poinnya bertanya sahabat, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah? Dijawab, kita akan melihat Allah tanpa kesusah payahan. Karena Allah di atas dilihat dengan mudah seperti kalian melihat rembulan. Dan di hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama, ya Rasulullah hal nara Rabbana yaumal qiyamah qala hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar. Seperti di hadis terdahulu juga. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah? Dijawab, kita akan melihat Allah dengan mudah seperti melihat rembulan dan mentari. Maka dari hadis-hadis banyak ini, naiklah hadis yang kita sebutkan tadi dari Abu Razin Al-Uqaili, yang mana dia sendiri bertanya langsung kepada Nabi. Wahai Rasulullah, apakah kita melihat Allah? Dijawab, bukanlah kalian akan melihat rembulan dalam keadaan tidak berkesusahan, maka itulah ayatnya. Allah akan lebih besar dari rembulan dan mudah untuk dilihat tanpa berkesusahan. Maka hadis ini kita katakan sahih li ghairi karena ada Waqi' ibnu Hudus yang dhaif dan telah datang mutaba'ah dari riwayat yang lain dari rawi yang majhul juga. Yang mana di sanadnya ada Dalhim anil Aswad dari bapaknya yang majhul, dan begitupun datang dari syawahid sahabat yang lain dari Abi Hurairah dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri. Maka hadis ini naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka mungkin kita cukupkan pertemuan kita dengan dua hadis, hadis Buraidah dan hadis Abu Razin Al-Uqaili. Hadis Buraidah lafadznya sama seperti hadis Adi ibni Hatim. Dan hadis Abi Razin Al-Uqaili lafadznya sama seperti hadis Jarir, hadis Abi Hurairah, dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Sehingga dia hadis dari Abi Razin meskipun dhaif naik kepada derajat sahih li ghairi. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna, dan besok hari Sabtu insyaallah ba'dal fajr kita ada pelajaran. Dan hari Sabtu kita juga akan mengisi di Tangerang sebelum duhur. Jam 10 sampai jam sebelum duhur. Maka streaming akan dilaksanakan di sana sebelum duhur. Jadi insyaallah ba'dal fajr kita belajar. Dan sebelum duhur insyaallah kita belajar. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.